A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan yang sangat berbahagia, di mana seluruh amalan yang kita kerjakan akan bergelimpah atau digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi di kesempatan yang sangat istimewa hari ini. Semoga Allah muliakan kita semua. Bulan dimana yang setiap pintu amalan terbuka lebar dan setan-setan dibelenggu, serta apa yang kita niatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tapi semua orang hampir lupa cara terbaik untuk mendapatkannya. Karena yang kita tahu, kebahagiaan yang dipandang oleh sebagian orang-orang itu hanya yang bersifat finansial atau bersifat moneter. Orang-orang bilang tidak akan bahagia jika tidak memiliki uang. Namun yang perlu kita ketahui adalah ketika kita flashback ke belakang membaca buku-buku bersejarah seperti Sirah Nabawiyah dan kisah-kisah ulama salafus saleh, di mana poin utama kebahagiaan itu ada rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini semestinya kita jadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti membaca ayat suci Al-Quran, mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, sholat tarawih atau qiyamul lail, menghantamkan Al-Quran, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Perlu kita ketahui, jika kita ingin kaya, jika kita ingin merasa selalu berkecukupan, itu ada beberapa tips-tipsnya. Dan kaya di sini itu perlu digarisbawahi ada kaya tidak hanya yang bersifat finansial, namun kaya yang bersifat batin atau lahiriah. Orang-orang sering tertipu dengan bentuk kekayaan, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kekayaan itu mereka anggap ketika kita semua telah memiliki uang yang begitu banyak sehingga dapat membeli apapun yang kita mau. Namun semestinya kita harus merubah mindset kita bahwa kekayaan itu tidak hanya selalu yang bersifat finansial atau yang merasa ketika kita memiliki itu kita akan merasa bahagia. Tidak seperti itu. Izinkan di sini saya menyampaikan beberapa tips jitu untuk menjadi seseorang yang kaya di bulan suci Ramadan. Tentunya bukan hanya sekedar finansial, saya tegaskan lagi ya. Yang pertama, kalau ada anak OTKP atau akuntansi itu biasa menyebutnya dengan petty cash atau kas kecil, di mana kas kecil itu berfungsi untuk menyimpan atau untuk dikeluarkan ketika untuk membeli sesuatu yang bersifat
murah atau relatif kecil, serta yang bersifat sementara. Nah, di sana dikeluarkan atau fungsinya kas kecil. Nah, jika kita tafsirkan kepada kehidupan kita sehari-hari, tentunya di bulan suci Ramadan, anggap saja kita itu adalah pemegang dana kas kecil yang siap untuk menjadi kaya ataupun siap untuk memegang amanah ketika nanti Idul Fitri kita mendapatkan hak kita. Misalkan kita pasti akan mendapatkan sedikitnya rezeki, entah itu dari saudara ataupun dari keluarga ataupun dari lain sebagainya. Dan ketika rezeki itu tentunya pasti yang bersifat seperti finansial, seperti uang, baju, dan lain sebagainya yang mungkin kita harapkan untuk mendapatkannya. Kita seringkali berharap mendapatkan baju lebaran, tentunya yang baru, mendapatkan uang yang banyak, dan lain sebagainya. Namun, kita seringkali lupa meningkatkan kekayaan amalan kita yang harus selalu kita tingkatkan tentunya. Dan tips jitunya itu adalah rajin menabung. Rajin menabung, lantas membeli sesuatu yang bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun hanya sekedar nafsu saja. Jadi, untuk poin yang kedua itu tidak dianjurkan untuk membeli sesuatu ataupun membeli barang yang bersifat hanya sesuatu tidak begitu penting tetapi sesuai dengan keinginan atau nafsu yang kita miliki. Dan yang ketiga itu adalah bekerja semampunya. Bekerja semampunya di sini adalah bulan puasa itu bukan momen di mana kita harus bermalas-malasan. Tidak seperti itu, namun bulan puasa itu bulan di mana kita harus bekerja lebih giat. Iya, mungkin kita menahan capek, menahan lapar, menahan haus, namun itu adalah ujiannya, sehingga nanti kita akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tiada tandingannya. Dan yang poin yang keempat itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang lalai ketika orang itu bekerja atau berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah mereka mendapatkannya, mereka akan lupa untuk bersyukur. Dan orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang lalai karena mereka telah tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diketahui adalah bulan puasa ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dan bulan di mana Lailatul Qadar pun diturunkan atau diberikan kepada hamba-hambanya yang memang diperuntukkan untuk atau berhak mendapatkannya. Dan yang perlu kita ingat adalah sebelum saya tutup, untuk mengingatkan menjauhi 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah menjauhi maksiat. Yang kedua adalah menghindari kemalasan. Dan yang ketiga adalah mengutuk keras bentuk segala kezaliman. Setelah kita melaksanakan atau menjauhi yang namanya 3M, kita harus mendekatkan kepada 3M+. Saya sebut 3M+ karena positif di sana itu menandakan adalah energi positif. Dan yang tadi 3M itu bentuk negatif, sehingga saya hanya menyebutkannya 3M. Dan yang sekarang setelah kita menghindari bentuk 3M, maka kita harus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk 3M+. 3M+ itu seperti apa? Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah memperkokoh keimanan. Dan yang ketiga adalah menjalin ukhuwah silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Mungkin dicukupkan sekian kultum atau kajian singkat yang saya berikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelalaian hanya milik murni hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.